Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-12. Bab yang ke-12 kelas 9 dengan judul Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara. Kita akan bahas secara terperinci menelusuri tradisi Islam di Nusantara kita, Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu-Buddha, sehingga penduduk Nusantara telah memiliki budaya tata cara kehidupan yang sangat mengakar kuat dan adat istiadat yang sangat mengakar kuat. Bagaimana tradisi Islam di Nusantara ini muncul sebagai akibat ajaran agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhnya Islam menyebabkan adanya akulturasi budaya. Bagaimana akulturasi budayanya? Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Jadi punya sebuah kepercayaan, ada kepercayaan Sunda Wiwitan dan yang lain. Kepercayaannya di Indonesia itu banyak. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta rasa dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Jadi ada budaya dan azas Islamnya. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Jadi budaya Islam. Makanya tadi ada budaya dan ada budaya Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan ataupun menciptakan budaya tertentu asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram, yaitu hukum syariat. Islam juga mendatangkan maslahat, kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Sesuai dengan prinsip al-wala, kecintaan hanya kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah, dan al-bara, terlepas dari membenci dan dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wala dan al-waba wal al-bara. Pengaruh ajaran Islam. Pengaruh ajaran Islam bagaimana? Pengaruh ajaran Islam berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Nama-nama bulan dalam Jawa, seni bangunan masjid, seni ukir-ukiran atau kaligrafi, seni tari, seni musik, ada kita menikmati muhadharah dan hadroh, seni pertunjukan, seni sastra, seni kesenian debus dan yang lain-lain. Sebenarnya masih banyak kesenian yang belum disebutkan satu persatu. Selanjutnya, apalagi? Selanjutnya, jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam di antaranya sebagai berikut. Jenis karya sastra bagaimana? Babat. Selanjutnya babat adalah hikayat. Setelah hikayat adalah suluk. Babat, hikayat dan suluk itu apa? Kita akan bahas satu persatu. Babat adalah, hikayat apalah, suluk adalah. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Jadi ada dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos dan kepercayaan. Contoh, babat Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, babat Pakepung dan yang lain-lain. Tapi itu tetap ada ceritanya, namun sudah dibumbui dengan dongeng dan yang lain-lain. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal dari tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi.
Hikayat contohnya apa? Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan, Budiman, dan yang lain-lain. Jadi ceritanya ada, tapi ditambahin biar semenarik mungkin. Selanjutnya adalah suluk. Suluk adalah apa? Suluk adalah kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Manunggaling kaulo lan Gusti. Atau dikatakan manunggaling kaulo Gusti menurut Syekh Siti Jenar. Nanti kita akan bahas dengan seksama. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya sastra jenis suluk adalah sebagai berikut. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu, syair dagang, dan yang lain-lain. Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah suluk. Selanjutnya, apalagi? Selanjutnya ada tradisi Islam di Nusantara. Apakah tradisi Islam di Nusantara? Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam. Halal bihalal, taboik, kupatan, sekaten di Surakarta dan Jogja, grebek, maulid Nabi, tradisi Rabu Wekasan, munggahan, budaya tumpeng, ada nyadran, megengan, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.